Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Dwi Saputra dengan ujung NIM 013 dari kelas STR Reguler 1 tingkat 2. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi kesehatan mengenai bahaya merokok. Merokok masih menjadi salah satu kebiasaan yang banyak ditemui di masyarakat, baik pada remaja, orang dewasa, maupun orang tua. Padahal, rokok mengandung ribuan zat kimia yang berbahaya yang bisa merusak tubuh. Tujuan edukasi ini adalah agar kita semua semakin memahami resiko merokok, dampaknya bagi kesehatan, serta bagaimana cara mengurangi dan berhenti merokok demi kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke kandungan berbahaya dalam merokok. Apa aja sih kandungan berbahaya dalam merokok? Di dalam sebatang rokok terdapat lebih dari 7.000 zat kimia dan setidaknya 250 zat berbahaya, serta lebih dari 70 zat penyebab kanker. Beberapa zat utama yang perlu kita ketahui, yang pertama ada nikotin, yaitu zat adiktif yang menyebabkan kecanduan. Yang kedua ada tar, zat beracun yang menempel di paru-paru dan merusaknya. Yang ketiga ada karbon monoksida, gas beracun yang mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Yang keempat ada amonia, arsenik, formalin, dan juga sianida, yaitu zat beracun yang bisa merusak organ tubuh secara perlahan. Kita masuk selanjutnya teman-teman, kita masuk ke dampak merokok bagi kesehatan kita. Yang pertama ada dampak pada paru-paru, yaitu meningkatkan risiko penyakit paru, obstruktif kronis atau PPOK, memicu kanker paru-paru, dan juga menyebabkan batuk kronis dan juga sesak nafas. Yang kedua ada dampak pada jantung dan pembuluh darah, yaitu meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke, memicu penyempitan pembuluh darah, dan juga meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga ada dampak pada sistem reproduksi. Pada pria, merokok dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Pada wanita, dapat meningkatkan risiko kemandulan, keguguran, dan juga komplikasi kehamilan. Yang keempat ada dampak pada kulit dan penampilan, yang mempercepat penuaan dini dan juga membuat gigi kuning dan bau mulut tidak sedap. Yang terakhir ada dampak pada orang sekitar, yang anak-anak lebih rentan terkena infeksi saluran pernafasan. Yang kedua ada resiko asma meningkat. Yang terakhir ada ibu hamil yang terpapar asap rokok lebih berisiko melahirkan dengan berat badan rendah. Selanjutnya kita masuk ke manfaat berhenti merokok. Apa aja sih manfaat berhenti merokok? Jika teman-teman berhenti dalam 20 menit pertama setelah berhenti, tekanan darah dan denyut nadi jantung mulai menurun. Dalam 12 jam setelah teman-teman berhenti, kadar karbon monoksida dalam darah turun ke tingkat normal. Dalam 2-12 minggu setelah teman-teman berhenti, sirkulasi darah membaik dan fungsi paru-paru meningkat. Dalam 1 tahun setelah teman-teman berhenti merokok, risiko penyakit jantung berkurang hingga 50%. Dalam 10 tahun setelah teman-teman berhenti, risiko kanker paru-paru turun hingga setengah dibanding perokok aktif. Kita masuk ke strategi berhenti merokok. Nah, terdapat beberapa langkah ya teman-teman yang dapat kita lakukan untuk dapat berhenti merokok. Antara lain, yang pertama, kita harus menentukan niat dan juga komitmen untuk berhenti merokok. Yang kedua, hindari pemicu seperti berkumpul dengan teman yang merokok. Yang ketiga ada cari pengganti sehat, misalnya permen gula, olahraga ringan, atau minum air putih. Yang keempat, minta dukungan keluarga dan teman-teman. Yang kelima, konsultasikan ke tenaga kesehatan jika diperlukan, misalnya dengan terapi nikotin ataupun konseling. Pada akhirnya, teman-teman dan juga audiens yang saya hormati, merokok tidak pernah membawa manfaat bagi tubuh. Justru sebaliknya, rokok perlahan-lahan merusak organ, menyebabkan kecanduan, dan mengurangi kualitas hidup kita. Mari kita bersama-sama menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan juga orang-orang tercinta dengan cara berhenti merokok mulai sekarang. Hidup sehat tanpa rokok berarti memberi kesempatan lebih panjang untuk hidup yang produktif, bahagia, dan juga berkualitas. Terima kasih atas perhatian dari para audiens.
Semoga edukasi ini bermanfaat dan mari kita mulai langkah sehat dari sekarang. Stop merokok untuk hidup yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.